turut mengulik analisa pakar mikroekspresi Kirdi Putra terkait ekspresi wajah Tamara Bleszynsky sepanjang acara resepsi. Polemik yang mewarnai pernikahan Teuku Rasya dengan Kleanta Islan pasca heboh Tamara Bleszynsky ibunda Rasya yang disebut netizen hadir hanya sebagai tamu undangan masih terus menjadi sorotan. Dan tidak ingin polemik ini terus bergulir liar, Rasya langsung sigap memberikan klarifikasi di akun medsosnya. Menurut Rasya, polemik ini hanya disebabkan adanya miskomunikasi dengan pihak WO. Lantas benarkah Tamara datang sebagai tamu undangan karena ngambek masalah baju seragam? Tim Silet pun mencoba melakukan penelusuran ke butik tempat seragam pernikahan dibuat untuk menemukan jawaban. Mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu. Jelas kok dari potongan rondonnya. Dari semua orang tua saya, nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem di saat prosesi adat pada akad. Kak Tamara, sedikit dong soal kebahagiaan. Kak Tamara, kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Alhamdulillah. Tapi datangnya dia agak telat, Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak Tamara? Kak Tamara gimana nih? Sedikit dong soal kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa, Kak Tamara? Doanya untuk Rasya bahagia selalunya. Bye-bye. Thank you. Kehebohan itu pun turut mengulik analisa pakar mikroekspresi Kirdi Putra terkait ekspresi wajah Tamara Bleszynsky sepanjang acara resepsi. Mulai dari saat baru datang, di tengah acara yang hanya berfoto bersama teman-temannya dan tak terlihat kepelaminan, hingga pulang terburu-buru sebelum acara resepsi selesai seperti tamu undangan lainnya di saat keluarga inti masih di acara. Lantas, bagaimana ekspresi Tamara saat hadir di resepsi pernikahan putranya menurut analisa Kirdi Putra? Benarkah ada rasa sedih dan kecewa alias tidak happy? Berikut penjelasan pakar ekspresi Kirdi Putra kepada tim Silet. Menurut saya, dari kalau kita analisa dari beberapa poin, misalnya dari ketika Tamara dan teman-temannya tuh foto-foto mereka gitu segala macam gitu, terlihat Tamara di situ itu tersenyum ketika difoto dan ketika ketemu temannya, konteksnya itu satu ya. Tapi ini kita bisa jadiin kaitan untuk analisa nih. Yang kedua, ketika mau diwawancara di luar doorstop oleh teman-teman media, Tamara langsung cepat masuk ke mobil dan jawabannya sangat normatif sekali. Gini, berdasarkan dua poin ini aja, kita bisa analisa bahwa sebetulnya Tamara, menurut saya pribadi, opini saya bahwa Tamara enggak terlalu happy di dalam kondisi tersebut. Tamara enggak terlalu happy di dalam kondisi tersebut. Alhamdulillah, tadi ketemu sama Tamara, sahabat aku. Aku juga tadi foto-foto juga sama teman-teman. Tante Tamara sepertinya tidak ada di pelaminan atau seperti apa? Pokoknya semuanya happy. Dan kemarin, momen emosional dan dramatis justru hadir saat Teuku Rasya akhirnya menemui sang mama lewat acara makan siang bersama keluarga dan sahabat. Di tengah kebersamaan itu, suasana mendadak hening saat Rasya tiba-tiba bersimpuh di kaki Tamara dan meminta maaf atas kisruh yang terjadi. Gestur tersebut dibalas dengan hangat oleh Tamara dengan mengecup dahi putra sulungnya sebagai simbol penerimaan maaf yang tulus.
apa kata pakar ekspresi? Benarkah ada sesuatu yang salah dan sebuah pencitraan? Tapi yang juga menjadi pertanyaan, mengapa istri Rasya tak terlihat ikut hadir di momen makan siang bersama hingga momen saat Rasya berlutut minta maaf pada Tamara? Kemana istri Rasya? Kenapa tidak ikut sungkem minta maaf? Kalau misalnya perlu adanya tanda petik publicity stunt untuk dia anaknya caption foto ada konten kemudian menampilkan posting dia bersimpuh dicium keningnya, buat saya itu pencitraan. Kenapa? Ya jelas ada sesuatu yang salah di antara mereka, gitu aja. Karena kalau nggak butuh pencitraan tersebut. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ngapain diposting seperti itu? Kan sederhana itu sih. Buat saya itu adalah video settingan udah. Ya pasti Rasya mau yang terbaik buat mama. Ya doa terus semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang terbaik lah. Situasi yang kontras justru terjadi saat Tamara menghadiri pertunangan Rasya dan Kleanta pada Oktober 2025 lalu. Kala itu, Tamara justru tampil hangat dan penuh kebahagiaan. Ia bahkan terlihat kompak dengan mantan suaminya, Teguh Rafli Pasha, mendampingi sang putra, berfoto bersama Nora Sevira, ibu sambung Rasya, hingga duduk satu meja dalam suasana yang begitu akrab dan cair. Tamara pun tampil memukau dalam balutan busana adat Bali dengan riasan dan tatanan rambut khas yang elegan, serta turut mendandani Kenzo juga dengan busana adat Bali. Udah gede aja tiba-tiba ya. Iya pasti support dong. Penyemangat iya, panutan iya. Pokoknya ya Rasya look up to sama mama pastinya. Bangga dan respect. Pemirsa Silet, polemik Tamara Blesensky yang disebut netizen hanya sebagai tamu undangan di pernikahan putranya masih terus bergulir. Di sisi lain, sikap Teguh Rasya yang langsung datang meminta maaf sungkem kepada sang mama patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya meredakan konflik. Namun, warganet juga sebaiknya lebih bijak agar tidak mudah menghakimi tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Selamat siang pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa, beranjak dari polemik pernikahan Teguh Rasya yang tak kalah panas jadi sorotan, ada Ibunda Jupe yang sampai menangis